Ilmuwan, Super El Nino terparah dalam 500 tahun ancam dunia saat ini. Kalau senyum-senyum sih Bang Ray, ini bukannya berita buruk ya? Enggak. Sorry. Gue bukannya senyum gara-gara ada orang-orang yang bakal menderita gara-gara berita ini, bukan. Gue tersenyum karena kita mungkin bakal kembali lagi membahas terkait ilmu cuaca dan juga iklim. Kalau misalnya kita membahas itu, otomatis ilmu kuliah gue kembali lagi digunakan setelah bertahun-tahun lamanya. Jadi kita bakal ngebahas soal fenomena El Nino yang akhir-akhir ini sedang ramai dibicarakan dan mungkin udah mulai kerasa dampaknya ke kita-kita semua masyarakat Indonesia. Gimana efeknya? Kita bakal bahas bareng-bareng. Jadi selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. Sedikit fun fact, kalau misalkan negara kita itu terletak di Khatulistiwa, otomatis kita ini menganut negara dengan iklim tropis. Beda kayak negara-negara lain yang mungkin berada di lintang tinggi itu 4 musim. Indonesia cuman ada 2 musim aja, musim hujan dan juga musim kemarau. Dan masing-masing musim itu durasinya biasanya cuma 3 bulan aja. Musim hujan 3 bulan doang di Desember, Januari, Februari. Dan musim kemarau itu biasanya 3 bulan juga di Juni, Juli, Agustus. Sekarang udah sampai di bulan Agustus, otomatis secara perhitungan harusnya kita udah masuk ke dalam bulan terakhir musim kemarau. Permasalahannya tahun ini ada yang namanya El Nino. Sebuah fenomena meteorologi di mana suhu permukaan laut di daerah benua Amerika itu memanas. Jadi uap air yang harusnya turun di Indonesia itu bergeser ke benua Amerika. Jadi kita kayak kerasa makin kering. Itulah sebabnya orang-orang menganggap kalau musim kemarau kita itu serasa panjang banget karena lagi ada fenomena El Nino. Ya, terus abis itu kita pun sekarang sedang merasakan musim kemarau. Jadi coba di sini siapa yang sumber airnya masih sumur? Mungkin beberapa ada yang udah kotor ya airnya, itu tanda-tanda kalau misalnya sumur lu udah pengen kering gitu. Dan kalau misalnya udah ada dalam tanda-tanda kayak gitu dan lu gak punya PDAM, udah harus mulai berhemat ya. Gue sendiri pun udah ngerasain ya, alhamdulillah gue juga ada PDAM, tapi sebisa mungkin gue coba untuk tidak menggunakan air PDAM, soalnya biasanya gue gatal daerah gue doang. Oke, jadi berita ini udah tersebar di media nasional seperti IDN Times dan juga Warta Ekonomi. Ya, ini pun Warta Ekonomi langsung dari Profesor Ahli Cuaca di BRIN, di mana nyebut Super El Nino berlangsung hingga Februari 2027. Nah, bedanya El Nino sama Super El Nino itu apaan Bang Ray? Ya, jadi secara suhu permukaan laut itu lebih fluktuatif dan juga anomali dibandingin El Nino biasanya. Nah, waktu pertama kali gue tahu kabar ini sebenarnya udah dari bulan April. Cuman kembali lagi itu kelihatan ya kabarnya dari Twitter. Ada akun namanya Dr. Market yang dia nge-quote postingan dari ahli meteorologi namanya Ryan Maue. Dia berpendapat kayak, saya tidak mengerti kenapa Indonesia terlihat begitu santai menghadapi resiko El Nino terbesar dalam 500 sampai 1000 tahun terakhir. Bukan terlihat santai ya, tapi kita udah terlihat muak sama berita-berita yang memenuhi TL gitu. Sampai berita sepenting ini gitu ya, yang mungkin selalu menjadi film-film science fiction, dan kalau misalnya kita nggak ngedenger ilmuannya bakal hancur negaranya, itu ketutupan. Jadi waktu gua cek postingan Originsnya dari Ryan Maue, ternyata postingan ini menjadi sumber berita dari IDN Times. Nah, yang paling penting sebenarnya, apakah udah ada tanggapan resmi atau tanggapan langsung dari BMKG? Apakah mereka sudah melakukan langkah mitigasi dan analisis pribadi gitu ya terkait ini semua? Jawabannya udah, lu bisa lihat sendiri dari kompas.com ya beritanya, langsung nih lewat audio visual dengan judul Kepala BMKG paparkan dampak El Nino di Indonesia. Ini dampak terbaru, bukan ngejelasin definisi El Nino itu apaan. Jadi beginilah kira-kira. Terjadi Indonesia mengalami musim kemarau yang lebih kering dan lebih panjang dengan curah hujan yang umumnya rendah sampai sangat rendah seperti yang akan kita alami di bulan Agustus dan September. Di sini saya sampaikan bahwa ya, jadi balik lagi sedikit throwback ya, tadi gue bilang kalau misalnya musim kemarau cuma JJA, Juni, Juli, Agustus ya. Agustus, September, Oktober itu harusnya musim peralihan. Musim peralihan itu antara musim kemarau dan juga musim hujan. Tapi karena adanya El Nino, jadi kita bisa asumsikan kalau misalkan musim kemaraunya bakal lebih panjang dan lebih kayak ngerasa mendominasi musim peralihan tersebut. Dan gak bisa dibilang El Nino itu sama musim kemarau juga sih, soalnya itu merupakan 2 fenomena yang berbeda. Lanjut ya. Gila, ini udah kayak El Nino dengan PPT kemarau kuliah itu gua, adalah coy. 2 fenomena yang berbeda, yang terpisah.
kita tetap Anomali SST di Samudra Hindia menunjukkan indeks IOD periode MJJ fase netral IOD bulan Juli plus 0,229. Oh my god, SST itu apaan Bang Ray? Sea surface temperature atau suhu permukaan laut. Anjay, masih ingat ya. Kita balik dulu ke maps. This is our nation, our country ya, Indonesia. Jadi El Nino itu ada di daerah mana di sini guys? Ya, antara benua Amerika ya, Brazil bla 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 segala macam sama di sini nih. Nah, letaknya ada di Samudra Pasifik. Kalau misal El Nino, kita gambar-gambar dulu ya biar kelihatan ilmiah. Asik. Nih, jadi suhu permukaan laut panas di daerah sini nih. Nah, gara-gara panas, otomatis kalau misalkan pakai hukum termodinamika, asik. Dimana energi itu bakal mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah ya, dan suhu yang tinggi itu menyebabkan tekanan rendah, otomatis anginnya akan bergeser dari negara kita ke daerah benua Amerika. Bentar, kenapa gue pakai warna yang sama ya? Dongo banget, maaf. Kita ganti warna dulu. Nah, angin, warna biru, Nah, anginnya bakal pindah ke sini. Ini angin bukan sembarang angin, guys. Angin yang nggak bawa uap air. Ya, jadi otomatis negara kita jadi mungkin bakal kering gitu loh. Sebaliknya, ada fenomena yang berkebalikan. Selain El Nino namanya La Nina. Kalau La Nina terbalik ya. Jadi panasnya di sini, angin dari sini itu pindah ke sini gitu pokoknya. Sesimpel itu guys, El Nino. Nah, fenomena meteorologi itu nggak cuma El Nino doang. Tadi kan lewat PPT Kepala BMKG ada yang namanya IOD. Itu Indian Ocean Dipole, itu El Nino-nya India ya dan Afrika. Jadi kan kita diapit sama Samudra Pasifik nih. Ada lagi Samudra Hindia. Nah, Samudra Hindia pun punya fenomena yang sama. Namanya IOD. Gak terlalu beda jauh juga secara mekanik. Itu pun diperhitungkan sama ahli cuaca kita. Dan apakah cuma itu doang? Tentu saja tidak. Ada yang namanya Madden-Julian Oscillation, ada yang namanya cold surge, semuanya membentuk bagaimana cuaca dan iklim di Indonesia. Untuk saat ini pembahasannya bakal lebih fokus ke El Nino ya, soalnya El Nino ini pas banget itu berbarengan sama bulan Agustus. Kejadiannya itu lagi musim kemarau, jadi mungkin bakalan berkorelasi positif, ngebuat musim kemarau makin panjang atau mungkin kerasa banget dampaknya kering. Lanjut. tetap akan mengalami musim hujan dan musim kemarau, tapi yang perlu kita waspadai kalau musim kemarau bertepatan dengan El Nino. El Nino, ya. Yeah. Sehingga El Nino ini nanti ketika masuk musim hujan pengaruhnya sudah tidak ada di Indonesia, dan El Nino sendiri aktif mulai bulan Juni, biasa 9 sampai 12 bulan hingga kira-kira bulan Mei tahun depan. Tapi bukan benar-benar setahunan ya. Tapi bukan berarti ini. Berarti kita kemarau sampai bulan Mei ya. Begitu tidak. Musim hujan terjadi, maka El Nino sudah tidak aktif. Dan dua hal yang berbeda. Bahwa tidak seluruh wilayah Indonesia terpengaruh langsung oleh El Nino. Nah, ini yang paling penting. Gak semua wilayah di Indonesia itu terpengaruh sama El Nino. Kan kalau misalnya dari petanya gitu itu luas banget. Dan emang bener itu gak sepenuhnya. Nah kalau misalnya berdasarkan ilmu meteorologi yang pernah gua pelajari ya. Jadi harusnya El Nino itu lebih berpengaruh ke bagian Indonesia di bawah Khatulistiwa atau di daerah selatan Khatulistiwa. Which is ini kan Khatulistiwa nih. Ada garis nih putus-putus. Harusnya yang paling berdampak tuh daerah sini. Jawa, ya Sumatera bagian selatan gitu, Sulawesi hampir semuanya, sama Papua. Bener nggak? Yang sangat signifikan dipengaruhi El Nino adalah daerah Indonesia di bawah garis Khatulistiwa. Oh my atau God, bagian selatan Indonesia. Itulah daerah yang akan mengalami musim kering, musim kemarau yang lebih kering dan lebih panjang periodenya dibanding rata-rata klimatologis dalam 30 tahun Pak Tuku Faisal Fatani. Dan musim kemarau masuk dari mulai timur, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, kemudian Pulau Jawa, Samudra terutama Pasifik, bagian guys, pesisir, guys. naik ke Sumatera bagian selatan. Tapi ada juga daerah yang mengalami satu musim Bapak Ibu sekalian. Sehingga nanti kalau dibandingkan mengapa di daerah pesisir barat Pulau Sumatera itu masih hujan, karena itu daerah satu musim. Kenapa di daerah utara Kalimantan masih hujan? Karena itu area satu musim yang tidak mengenal adanya musim kemarau. Nah, perkembangan El Nino masih berpotensi terus menguat dan dapat mencapai kategori kuat.
Dan juga apabila kondisi tersebut terjadi, Indonesia mengalami musim kemarau yang lebih kering dan lebih panjang dengan curah hujan yang umumnya rendah sampai sangat rendah seperti yang akan kita alami di bulan Agustus dan September. Oke, guys, gue pengen nambahin konteks dari keterangannya Pak Teuku Faisal ya selaku Kepala BMKG. Kenapa ada beberapa wilayah yang cuma satu musim doang? Jadi negara kita tercinta itu punya dua musim, nggak cuma gara-gara terletak di daerah tropis gitu ya, tapi ada yang namanya angin monsun Asia dan juga monsun Australia. Jadi ini merupakan angin yang bergerak dari Asia ke Australia. Mana coba kita lihat? Set, gambar dulu. Set. Nah, jadi beginilah ya arah anginnya. Anjay. Keren banget lo Bang Ray ya. Jadi akhirnya kepakai juga ilmu gue. Silakan koreksi gue kalau misalnya gue keliru. Tapi setahu gue kalau misalnya musim hujan harusnya ya angin bergerak dari Asia ke Australia ya, dan nggak semua wilayah Indonesia pun itu kena angin ini. Jadi beberapa daerah seperti Sumatera Utara gitu ya atau Kalimantan itu efeknya nggak yang terlalu kerasa banget. Tapi ini kan karena lu lihat ya secara gap di daerah Asia ini ada laut, jadi uap airnya lebih banyak. Makanya curah hujan biasanya tinggi di Indonesia gitu. Soalnya anginnya gerak dari sini ke Australia. Nah kalau misalkan musim kemarau gimana? Terbalik. Jadi dari Australia ke Asia. Di Australia sendiri itu kalau misalnya lu lihat ini kan daerahnya kering banget ya. Ini angin-angin kering ini itu pindah ke arah Asia. Nah sama ya kan fenomenanya, cuma bedanya anginnya itu nggak bawa uap air soalnya berasal dari wilayah yang kering. Makanya musim kemarau kayak gitu. Ya ada juga gue bisa jelasin soal bagaimana pola radiasi dan segala macam gitu, radiasi matahari by the way. Ya cuma jelas itu terlalu kompleks. Kita bakal lebih fokus dulu ke bagaimana dampak El Nino ya. Sehingga dipandang perlu adanya peringatan dini untuk memperkuat kesiapsiagaan dan mempercepat langkah antisipasinya. Kemudian El Nino tidak hanya mempengaruhi Indonesia, tapi di berbagai negara. Sebagian Asia Tenggara kita lihat yang warna merah marun itu lebih kering. Jadi sebagian Asia Tenggara, Australia, Oseania lebih kering, tapi Jepang dia lebih basah. Jadi mempengaruhi ini akibat adanya anomali iklim dunia. Ya. Inilah kenapa kalau misalnya lihat postingan asli dari Rian Maue itu engagementnya gede banget sampai 8,2 juta. Ya di awal beliau bilang the upcoming mega El Nino could be the strongest since the 1877 ya. Ini lebih kuat dari kejadian 1877 that wipe out 4% of the earth population due to the heat waves, drought and pestilence. Jadi scientists watching every weather model update are getting heart palpitations. Gimana caranya scientist itu punya data 1877 meskipun alatnya baru ada di tahun 2000-an gitu ya. 9000-an ada yang namanya data pemodelan guys. Jadi saintis itu bisa memodelkan data menggunakan data-data yang udah ada. Jadi kayak seakan-akan mereka bisa mensimulasikan data dari tahun 1800 tuh kayak gimana. Nah, kalau misalnya udah dapet datanya gimana Bang Ray? Ya udah tinggal disimulasiin aja apakah ada fenomena meteorologi yang terjadi, terus habis itu bisa dikorelasiin langsung sama apakah ada kejadian ekstrim yang terjadi di bumi juga gitu. Salah satunya yang mungkin bisa wipe out, membinasakan 4% populasi manusia gara-gara gelombang panas, kekeringan, bahkan wabah penyakit ini. Soalnya kalau misalnya El Nino itu nggak cuma terjadi ya efeknya di Indonesia aja, tapi bahkan seluruh dunia. Keanomaliannya itu bisa ngefek bahkan untuk daerah Amerika gitu ya dan juga Jepang. Scientists watching every weather model update or getting heart palpitations. Jadi mereka juga berdebar-debar ya ngeliat datanya katanya. Nah kalau misalnya lu lihat dari gambar ini harusnya gambar suhu permukaan laut ya. NOAA CFS V2 temperatur monthly mean forecast anomaly. Oke, jadi ini harusnya prediksi bulan Oktober 2026 ya. Dimana ini gambarnya dibuat di bulan April. Oke, ini rata-rata bulan Oktober 2026. Sedangkan yang terbaru itu diupdate lagi datanya karena modelnya di running di tanggal 1 Agustus 2026. Monthly Assemble Mean ya 1993 2016. Oke, jadi ini perbedaan suhu antara rata-rata dari 93 sampai 2016 dibanding bulan Oktober 2026 nanti. Kayak gitu. Ini yang merah berarti perbedaannya itu
tinggi banget ya untuk panas, sedangkan yang biru ini udah mulai dingin ya gitu. Emang ini biasalah, tapi sebiasanya warna ini kalau misalnya lihat dari betapa pekat konsentrasi warnanya, jelas jadi luar biasa. The super El Nino will be perhaps the strongest in 500 to 1000 years and could legitimately be the most extreme global weather or climate event experienced by humanity since the invention of the printing press. Only more extreme situation is a volcanic winter. Oke, lanjut. Bagaimana tanggapan dari BMKG terkait kondisi ini? Kemudian tidak hanya dirasakan oleh sektor pertanian, tapi juga pada penyediaan air bersih, pengelolaan waduk dan irigasi, kebakaran hutan dan lahan, energi, kesehatan, kelautan, hingga ekonomi masyarakat yang sudah disampaikan Pak Deputi tadi. Sehingga karena sifatnya lintas sektor, diperlukan koordinasi lintas sektor seperti yang hari ini juga sedang kita lakukan. Pertanyaannya, mengapa kita harus bertindak sekarang? Sejak berbulan-bulan yang lalu kita sudah mempersiapkan diri. Alhamdulillah ya Allah, agak sedikit lega ya mendengar itu. Dari pemerintah, dari instansi seperti BMKG. Pokoknya 2 instansi yang sampai sekarang masih dapat kepercayaan penuh dari gue, kalau nggak 8 BMKG lah pokoknya. Oh, honorable mention jelas Damkar. Karena El Nino ini menyebabkan musim kemarau menjadi lebih panjang, musim hujan datangnya lebih lambat, dan curah hujannya menurun serta suhu udara meningkat. Untuk suhu udara meningkat ini masih akan terjadi di tahun 2027. Suhu udaranya masih agak meningkat karena bumi merespon dengan lebih lambat ya. Kondisi El Nino ini diresponnya tahun depan kita merasa udara akan lebih panas dari biasanya. Nah kemudian untuk sektor pangan risikonya penurunan produksi dan gangguan kalender tanam. Untuk sektor sumber daya air, ketersediaan air baku menurun, kapasitas waduk berkurang, dan jaringan irigasi terganggu. Ini kita sudah saat ini sedang melakukan operasi modifikasi cuaca untuk pengisian waduk-waduk di Pulau Jawa. Anjay, keren juga. Koordinasi antara Kedeputian Modifikasi Cuaca kita nih, Pak Deputinya hadir, Pak berdiri Pak. Ini Pak Dr. Seto. Ya. Keren juga. Yang sudah langsung berkoordinasi dengan Dirjen Sumber Daya Air untuk mengisi 240 bendungan di Indonesia. Bukan semuanya, tapi yang mengalami kekeringan yang paling parah ya. Kemudian di sektor kehutanan, potensi kebakaran hutan dan lahan meningkat sehingga risiko menurunkan kualitas udara. Sektor energi juga debit air di PLTA dapat berkurang sehingga mempengaruhi pasokan listrik. Ini juga kita lakukan dengan pengisian waduk. Sementara sektor kesehatan ada gangguan kesehatan yang banyak terganggu sehingga kita perlu menyiapkan langkah-langkah antisipasi. Ya, jadi begitulah kira-kira keterangan langsung dari BMKG ya, kepala BMKG-nya sendiri gitu ya Pak Teguh. Nah, mungkin ada di rekan semua yang kayak langsung bilang ke gue, "Bang, enggak, di daerah gue masih ada hujan Bang, enggak yang kering-kering banget." Itu kenapa tuh? Bukannya ada El Nino katanya bisa makin memperparah musim kemarau. Gini guys, fenomena meteorologi nggak cuma El Nino doang ya. Katanya dapat kabar juga gue kalau misalkan di Indonesia ada bibit siklon 97W. Bisa ngebuat beberapa wilayah Indonesia itu masih tetap merasakan hujan. Dan waktu gua cek ya, beritanya ada nih 4 jam yang lalu dari Kompas juga. Waspada, BMKG deteksi bibit siklon 97W, hujan lebat mengintai. Subhanallah, dinamis sekali ya. Ya begitulah guys, atmosfer kita. Di puncak musim kemarau, namun hujan lebat dan angin kencang masih mengintai sejumlah wilayah. BMKG juga mendeteksi bibit siklon tropis 97W di Laut Cina Selatan yang berpotensi memicu gelombang hingga 2,5 meter. Di mana tuh Bang Ray? Laut Cina Selatan. Oh my god, lupa gua. Bentar. Hapus dulu. Nih, Laut Cina Selatan di ini gimana sih cara keluar sih? Nah, gini. Laut Cina Selatan di sini nih guys nih. Ngek. Berarti siklon harusnya di daerah sini nih, daerah dari Kalimantan atau di daerah sini nih. Harusnya sih di sini ya, Laut Cina Selatan ya. Soalnya waktu gua penelitian soal call search juga di daerah sini. Wih, ini apaan coy? Creepy. Lanjut. Lalu, wilayah mana saja yang perlu diwaspadai besok? Untuk besok guys, banyak orang masih berarti hujan. Ini kalau Bogor kocak sih. Sebagian besar wilayah Indonesia memasuki puncak musim kemarau dengan cuaca yang semakin panas dan kering.
Meski begitu, BMKG memperkirakan jumlah wilayah masih berpeluang mengalami hujan sedang hingga lebat disertai angin kencang pada Sabtu 8 Agustus 2026. Besok tanggal 8 berarti. BMKG mencatat sekitar 95,62% wilayah Indonesia mengalami curah hujan kategori rendah, mulai dari sebagian Pulau Jawa, Papua, Sumatera, Bali, Kalimantan, Maluku, Sulawesi, hingga Nusa Tenggara. Jadi meskipun masih ada laporan hujan ya di beberapa titik, tapi 95% by data di Indonesia harusnya masih ngerasain musim kemarau. Aktivitas gelombang Kelvin, Oh my God, equatorial gelombang Rossby, Kelvin and NGO, Rossby. dan sirkulasi siklonik di Samudra Hindia bagian barat masih mendukung suplai uap air dan pertumbuhan awan hujan. Hingga akhir Juli 2026, lebih dari 1.600 titik pengamatan tidak mengalami hujan selama 1 hingga 2 bulan, sementara lebih dari 300 titik mengalami kekeringan ekstrim selama lebih dari 60 hari. Ya, lu bisa lihat langsung ya konteks lebih lengkapnya lewat berita ini. Intinya kenapa masih ada beberapa titik di Indonesia yang hujan, ada bibit siklon juga guys ya. Jadi mungkin bisa nge-bypass kekuatan dari musim kemarau di Indonesia. Jadi begitulah kira-kira sedikit kabar mengenai cuaca dan juga iklim di negara ini. Bohong kalau misalkan gue bilang, sabar guys, sebentar lagi musim kemarau kelar. Enggak, ini bukan naik gunung ya. Gue ngasih tau langsung data kalau misalnya musim kemarau bakal diperpanjang nih. Mungkin sama fenomena El Nino sampai bulan ya Agustus Septemberan lah ya by prediction. Tapi ini kan prediksi. Walau alam ke depan ya, mungkin Allah berkata lain gitu. Jadi hujan juga di bulan Agustus kita nggak tahu. Cuman data masih musim kemarau sampai bulan Agustus atau September. Jadi kayaknya itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak. Gimana tanggapan kalian semua? Ya buat yang masih boros air nih, coba perhatikan baik-baik ya. Udah ada prediksi kalau misalkan musim kemarau terjadi, jadi harus berhemat. Nanti lo malah makin bingung lagi kalau misalkan semuanya kering gitu. PDAM pun nanti bakal problem. Nah lu mandi gimana coba? Terima kasih kalau begitu sudah nontonin. Sampai jumpa lagi di next video ngopi. Gue undur diri. Bye-bye.